5 keutamaan yang sangat agung. Qaul Rasulullah SAW, ucapan baginda Rasul Muhammad SAW, ini keutamaan wudu, Pak. Kenapa kita harus wudu? Ini keutamaannya. 1. Kata baginda Nabi begini, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian alam mayyamhullah, sesuatu kalau dilakukan menghapus, Allah menghapus bihi al-khataya, amalan yang Allah menghapus dengan amalan ini dosa-dosa. Maukah aku menunjukkan satu amalan yang kalau dilakukan amalan ini Allah hapus dengan amalan itu dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Yang kedua, kalau kita melakukan itu Allah mengangkat derajat kita. Jadi ada amalan, 1 menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat amalan ini. Kalau sahabat jawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ingin tahu. Qala, kata Nabi, isbaghul wudu alal makari. 1, siapa yang pengen dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, 1, sempurnakan wudu di waktu-waktu yang kita tidak suka berwudu. Kapan waktu tidak suka berwudu? Lagi demam. Kan kalau kena air meriang, sempurnakan duduk, kumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidung 3 kali, cuci muka 3 kali, tangan 3 kali, itu ya, musab kepala 3 kali, telinga 3 kali, 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, lalu doa, nggak buru-buru. Nah itu 1, lagi demam. Siapa yang bisa melakukan itu, menghapus dosa, mengangkat derajat. Kapan lagi waktu yang dibenci wudu? Di puncak Bogor, dinginnya luar biasa. Bapak sholat isya di sana jam 11 malam. Karena nyampe isyanya ke At-Ta'awun itu jam 11 malam. Makanya mesti jangan pakai kayu kan, At-Ta'awun. Karena kalau pakai granit, pakai keramik, merinding semua orang. Dingin ya. Subhanallah. Itu saya pernah wudu jam segitu langsung becus. Mantap. Nah, sanggup gak kita kurun? Sanggup gak? Nah, kalau bisa begitu. Yang ketiga di Gunung Salak. Subuh atau tahajud di Gunung Salak. Waduh. Di villa yang di Gunung Salak. Masya Allah. Kalau dinginnya luar biasa. Di puncak itu ada tempat kuda lah. Disebutlah lapangan kuda. Di kebun teh itu ya. Saya pernah nginep semalam di sana. Bangun jam berapa nyari masjid saya? Saya biasa sholat di masjid subuh. Bangun nyari masjid. Jauh, ternyata jalan jauh, mana hutan semua. Jauhan aja. Nah, nyari masjid, saking pengen berjamaah. Ternyata ketemu perkampungan, ya, lewat kolom-kolom, ya. Itu jamaah semua pakai jaket, orang sana juga. Yang orang luarnya saya doang, ya. Saya doang. Gitu. Kalau orang paling males keluar, kalau saya karena biasa subuh nyari masjid, ya saya jalan gitu. Ya, bro, serem banget itu daerahnya. Iya, apa sih namanya Pak? Yang tahu Pak? Yang sebelum naik ke puncak itu kan ada sebelah kanan perkebunan teh yang ada kuda-kudanya banyak. Nah, apalah. Ya Gunung Mas, betul. Gunung Mas, di Gunung Mas. Nah kan ada kamar-kamar, tapi serem kamar-kamar di situ karena jauh-jauh ya. Nah saya pernah nginep semalam di situ karena kemalaman gitu ya, mobil saya nggak bisa pulang, mogok. Dan saya nginep, gitu ya. Nggak bisa di starter, mobil saya nggak bisa starter, nggak hidup. Pas mau pulang, udah saya nyari subuh, itu jauh rupanya, tempat duduk di situ. Ya subuh malam-malam sekarang gelap lagi karena malam. Tapi karena kita biasa nyari pahala subuh yang pahalanya luar biasa, kita coba gitu ya. Gak ada takut, gak ada apa. Itu bener jamaahnya Masya Allah. Itu semua pakai jaket sampai dinginnya itu saya nyobain wudu. Masya Allah, Allah. Nah itulah, bisa gak kita gitu? Nah itu ya. Itu namanya waktu yang kita benci ya untuk wudu. Yang ketiga, kapan lagi waktu yang kita benci berwudu? Wudu di sebuah masjid. Di dekat tempat wudu ada kurung batang. Kurung batangnya itu malamnya habis dipakai gotong mayat. Nah, kita sendirian wudu tuh. Oh, jadi begitu kan orang sekarang penakut kan? Walaupun kurung batang itu benda mati,
Tapi karena diisi sama yang mati, jadi akhirnya udah tamat tuh. Allah Akbar, aduh jangan gerak di kulung batangan gitu. Kotak-kotak. Saya juga aneh, saya juga aneh, saya juga aneh. Di mana aja ada kulung batang di tempat dulu pasti auranya itu beda. Seakan-akan takut, berapa yang bikin takut diri kita sendiri bukan kulung batangnya. Ya, ya sampai ada itu jamaah minta Pak Ustadz tolong pindahin kok kulung batang yang dekat tempat wudhu. Emang kenapa itu suka gerak sendiri? Kucing, saya bilang kucing. Semua orang takut, boro-boro meninggal. Baru ngelihat gotong tempat meninggalnya aja, udah takut, apalagi meninggal. Allahu Akbar. Nah itu namanya waktu yang dibenci. Itu satu amalan yang pertama, yang bikin kita dihapuskan dosa dan diangkat derajat kita. Yang kedua, apa lagi? Wal khuta ilal masajid. Yang mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita yang kedua adalah wal khuta ilal masjid. Melangkahkan kaki ke tempat sholat berjamaah, ke musola, ke masjid. Itu ngapusin dosa sama ngangkat derajat kita. Tadi saya dari Kota Bumi mau jalan kaki dari sini. Biar hapus dosa-dosa saya. Ya bangsa jam 1 aja besok. Ya. Subhanallah tabarakallah. Tuh, gitu. Berangkat dari subuh nih nyampe ke sini terakhir ini. Makanya agak buru-buru biar apa? Biar cepat nyampe, biar cepat istirahat. Nyambung terus masya Allah tabarakallah. Dan subuh belum pulang. Nah itu mohon maaf lahir batin. Silahkan Pak biasakan jalan ke masjid, ke musola, ke tempat sholat. Kenapa? Makin jauh rumah kita makin gede pahalanya. Makanya sholat berjamaah yang paling bagus sebenarnya masjid yang paling jauh. Karena mengurangi dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Cuman boro-boro yang jauh yang dekat aja males. Itu masalahnya ya. Boro-boro yang jauh. Allahu Akbar tabarakallah. Kuncinya cuma satu, Pak. Jangan tidur terlalu malam, maka subuh insya Allah berangkat. Karena urusan kita itu diukurnya subuh. Kalau subuhnya sudah ibadah sempurna dengan berjamaah, yakin siangnya juga akan disempurnakan. Subuhnya sudah sedekah, yakin siang sampai sore akan penuh dengan keberkahan. Siangnya sudah subuhnya udah berantem dengan istri, sampai pulang berantem terus. Makanya jangan awali subuh. Makanya selalu lihat ke istri saya, minta uang habis subuh, nggak boleh. Kenapa? Kalau meminta uang tuh sore-sore aja. Kan saya sore belum pulang. Jadi kalau subuh mohon maaf lahir batin. Udah kita buru-buru mau pergi, istri minta uang kan jadi kesel. Kalau duitnya kagak ada lagi. Nah itu ya, jadi mohon maaf ya. Jadi ibu mintanya sebelum tidur mas, minta uang buat besok belanja. Nggak usah gede-gede lah, 300.000 sehari udah cukup. Begitu tuh. Jadi biasakan jalan ke masjid, ke musola untuk sholat. Itu ngancurin dosa-dosa kita. Kalau ya Ustaz saya mau banyak banget dosa saya, langkahnya jangan gede-gede, kecil-kecil aja. Ya, biar makin banyak. Naik motor gimana? Ya itu naik motor bannya dihitung apa? Ulama yang mengatakan ulama tapi bukan dia. Kalau naik motor, kalau jalan kaki, kalau dekat jalan kaki, maka langkahnya dihitung. Kalau naik motor, nafasnya dihitung. Makanya banyakin nafas ya Pak. Ya, ada ulama yang berpendapat begitu ya. Saya pernah dengar. Ya, tapi kalau di hadisnya nggak ketemu. Yang ketiga, yang menghapuskan dosa mengangkat derajat, apa kata Nabi? Wangtilaru sholat ba'da sholat fadzalikum rima. Apa itu? Nunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Nunggu sholat asar setelah sholat duhur. Yang heboh adalah nunggu sholat subuh setelah sholat isya. Itu tandanya diusir bini.
Makanya kalau kita umroh punten, kalau kita umroh kenapa kalau habis duhur nggak pernah pulang sampai asar? Pertama panas, yang kedua nyari pahala. Mendingan tiduran di masjid, baca Quran, zikir, tiduran lagi. Kan nggak diusir ini. Paling diusirnya pas mau diepel gitu, Pak. Maaf, permisi. Punten. Saya nggak pernah mendengar omongan begitu. Karena di sana nggak ada yang bisa bahasa itu. Iya. Bahasa Arab. Afwan ya sayyidi hadza talek. Iya, saya gitu. Tuh ya, jadi punten mohon maaf lahir batin. Silakan nunggu. Ada yang sampai maghrib nunggu lagi sampai isya. Nggak mau pulang. Nanti Ibu Isya baru pulang. Dia begitu. Ada gitu. Saya punya jamaah haji gitu. Saya bimbing haji orang Islamik, dekat-dekat Islamik lah, antara itulah Karawaci. Ada sekeluarga dia berhaji itu sekeluarga dia, ibunya, istrinya, kakaknya gitu ya. Sekeluarga dia berhaji. Kamarnya saya taruh samping kamar saya. Persis. Itu kamarnya kosong terus. Keluarga itu pergi terus. Saya tanya, Pak, Bapak di mana? Saya mah Pak, pokoknya subuh, nanti balik lagi. Ini sebelum tahajud, subuh, ini balik lagi. Ini nggak mau ke kamar. Terus makanya sebelah jatah makannya nggak diambil. Biarin, kami udah makan sendiri di sana, banyak makanan gratis. Ibu jarang pulang, seperti ibadah terus. Ada orang mirip sama muka saya, mirip banget, cuma dia lebih muda dari saya. Seorang Ustadz Qori, dia tinggalnya di Curug, punya pondok pesantren apa saya lupa namanya. Ikut haji sama saya di tahun itu. Saya udah bilang, Ustadz, punten, jangan rajin ibadah. Nanti rajin ibadahnya setelah haji. Kita belum haji loh, jangan rajin ibadah. Saya bilang begituin. Rupanya dia nggak ngedengerin ucapan saya. Kita ini 40 hari. Saya bilang gak usah takut. Nanti udah haji baru rajin ibadah. Kenapa? Karena yang kita tunggu adalah hajinya, bukan yang lain-lain, kata saya. Takut tenaganya tekor, alasan saya gitu. Kecuali udah haji, baru terserah gitu. Ternyata beliau lupa ucapan saya ini nggak didengar. Udah saya kan, kalau kita kan berpengalaman. Kalau belum berhaji saya nggak begitu capek, nggak mau begitu capek. Paling ya ibadah ringan-ringan aja, baca Quran. Kalau umroh saya tinggalkan nggak rajin gitu ya, nggak sering. Rupanya beliau saking semangatnya karena baru datang ke Mekah dan dioposin orang, itu hatam Qurannya sebanyak 15 kali sebelum hajinya. Terus umrohnya 15 kali sebelum haji. Padahal kita cuma seminggu sebelum haji itu. Harus mau berangkat, ngegetak sebab vitamin saya seluruh ini saya takut. Nah, saya bilang sepulang haji, silahkan sepuasnya. Puncak ibadah kita bukan ini, Arafah. Itu jadi bukan melarang ibadah, bukan. Tapi memang ada aturan mainnya. Ini Ustaz ngatur-ngatur orang mau ibadah, bukan tenaga kita ini kan berat. Tawaf saya ini bukan main-main, beratnya luar biasa. Iya, bukan main-main. Nah ini sebuah contoh, gitu ya, penggeletan dia kasih vitamin, udah goyang aja udah pusing Ustaz nggak kuat. Ya udah saya bilang kan bisa bilang. Yang pijitin, potong, kasihan banget. Nah, itu saking semangatnya ibadah. Monggo silakan ibadah, tuh ya. Makanya nabung ya, jamaah ulil amri, nabung. Ya kita berangkat haji bareng-bareng. Amin. Terserah yang bimbing mau saya boleh, atau Ustaz Muhyiddin juga boleh. Terserah. Terserah. Baik itu ya. Jadi 3 amalan. Sholat setelah sholat. Pak, kalau kita nih habis sholat maghrib nih, kita kan punya wudhu tuh. Beres, sholat sunnah beres. Lalu kita nggak pulang nih paman. Itu malaikat tuh mendoakan 2. Malaikat tuh mendoakan 2. Allahumma gfir lahu warhamhu, kata malaikat. Terus mendoakan kita selama belum batal. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, sayangi dirinya. Jadi yang kita lagi duduk didoain malaikat, macam nggak kedengeran doa. Makanya senang banget ya sekarang habis sholat isya kita nunggu waktu subuh. Alhamdulillah. Abatan wudhu. Kalau batal wudhu cepat-cepat wudhu lagi biar malaikat doain. Nah itu 3 hal Pak. 1 wudhu di tempat yang kita tidak suka. Yang kedua adalah berjalan ke masjid, ke musola, tempat sholat berjamaah.
Yang ketiga, nunggu sholat setelah selesai melaksanakan sholat wajib, kita nunggu sholat wajib yang tadi. Hadis yang kedua, keutamaan wudhu. Kata baginda Nabi begini. Idza tawaddoa, apabila wudhu sapa abdu seorang hamba muslim, seorang hamba muslim, awil mu'min atau seorang hamba mu'min, fagosala wajhahu, lalu fagosala dia cuci apa wajhahu, wajahnya dicuci apa lagi? 3 kali lagi ya, wajibnya kan sekali, 3 kali dicuci. Kharajat maka keluar min wajhihi dari wajahnya, dari mukanya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nadhar ilaiha bi'ainai, dengan dosa yang dilakukan oleh mata yang melihat dosa itu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata semuanya keluar dengan apa? Ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', beserta tetesan-tetesan air wudhu dia jatuh. Dosa mata kita kan banyak, Pak. Lihat ibu-ibu lagi senang, mata melotot aja. Ini apa gitu ya, lepet apa ya? Dia kadang-kadang senang di depan umum, bajunya sempit bener, udah. Allahu Akbar, ini bapak-bapak, masya Allah, masya Allah. Hati-hati tuh. Apa bu? Iya, begitu. Mata kita ngelihat, kadang-kadang dosanya ngelihatnya di handphone, ya Allah, penyanyi dangdut ini begini. Nah, mata kita ngelihat di handphone atau lihat di televisi. Nah, mata kita yang melihat lalu melahirkan dosa itu rontok dengan wudhu kita. Wudhu bagian cuci muka ngerontokin dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Subhanallah. Maka terima bersama tetesan air yang terakhir. Makanya ada istilah kalau wudhu jangan suka dilap, biarkan kering sendiri. Karena tetesan air wudhu kita mengalirkan menjatuhkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan dilap ya. Wa idza ghasala, dan apabila seseorang mukmin ini mencuci yadai, kedua tangannya, mencuci tangan, kharajat maka keluar apa kullu khati'atin, seluruh dosa-dosanya, ya batoshta yadahu ma'al ma', dosa yang dilakukan oleh tangan dengan cara memegang, menulis, menandatangani. Nah, dosa kita dengan memegang noel yang dilakukan oleh tangan, dosa-dosa kita itu jatuh beserta tetesan air terakhir yang jatuh dari tangan. Jangan dilap tangannya, biar kering sendiri. Subhanallah, Pak. Makanya sering-sering wudhu karena dosa kita banyak. Biar pada netes, biar pada jatuh, itu dosa-dosa. Terkadang kalau di rumah api, kalau di masjid api, ini bagian di pabrik bercanda sama cewek-cewek kan. Mentang-mentang udah akrab Noel sini, Noel sana, Noel sono gitu ya. Ya. Orang sono itu mah, kalau orang sini sih sama. Wa idza ghasala yadayhi, udah. Selanjutnya terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Sampai akhirnya gara-gara sering wudu, hatta yakhruja, dosa-dosa itu sampai keluar, naqiyan minadz dzunub, sampai bersih dari dosa-dosa. Sampai habis dosa-dosa kita, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Sampai kita ini bersih dari dosa-dosa. Saking seringnya wudu. Jadi jangan tanggung-tanggung, berwudulah. Karena dengan berwudu kita lagi ngancurin dosa-dosa kita. Luar biasa. Faraiduhu, fardunya wudu. Yang pertama fardunya wudu, niat, tuh baca niat. Ingat, niat itu wahya azmul qalbi ala fi'lil wudu imtithalan li amrillahi ta'ala. Ya. Niat itu azmul qalbi, bermaksud dalam hati, berazam dalam hati, ala fi'lil wudu, untuk melakukan wudu. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati ya, bukan mulut ya, hati. Itu ya. Karena perintah Allah, innamal a'malu binniyat. Karena perintah Nabi Muhammad SAW,
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amalan tergantung niatnya. Jadi niat ini penting Pak, termasuk fardunya atau rukunnya wudu. Harus. Tuh ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a habis ibadah fardhan lillahi ta'ala. Iya. Mana aja. Tapi maaf, Arabnya sunnah diucapkan. Yang wajib dalam hatinya. Niat saya wudu, niat saya wudu, niat saya wudu, niat saya wudu karena Allah Ta'ala. Tuh, itu satu. Niat. Harus. Kan maaf Pak. Ngaji kita jadi pahala apa enggak aja tergantung niat. Siapa yang datang ngajinya karena nyari kopi, ya dapat pahala. Dapat kopi. Siapa yang datang ngajinya karena nggak enak sama Pak RT, ya itu nggak dapat pahala. Nggak dapat Pak RT. Ibu-ibu dapatnya Pak RT. Dan siapa yang niatnya memang untuk menuntut ilmu, udah dapat kopi, dapat pahala, dapat pisah, dapat yang lain lengkap semua. Siapa yang mengharapkan akhirat, dunia pasti ikut. Siapa yang mengharapkan dunia, akhirat belum tentu ikut. Saya mah haji juga biar dipanggil Pak Haji aja. Maka akhirat nggak dapat Pak. Tapi kalau saya pergi haji karena melaksanakan perintah Allah rukun Islam kelima, nanti pulangnya dipanggil Pak Haji. Bukan keinginan kita, itu dipanggil semua. Itu ngikut urusan dunia ini. Karena di akhirat mah kan gak dipanggil haji, gelar gak dipanggil. Siapa namanya? Ini SPD, sarjana penggemar dangdut. Nggak disebut ya. Nggak disebut. SAG, sarjana alam gaib. Nggak disebut. Yang disebut itu nama asli sama nama orang tua. Haji pun nggak disebut. Ya, haji itu. Dan sebenarnya kalau jadi TKW juga langsung jadi haji kalau ke Mekah. Kenapa? Karena dipanggil sama pedagang haji semua, nggak ada yang dipanggil nama. Karena nggak kenal. Haji murah. Haji murah. Begitu. Bisanya cuma ngomong murah doang. Nggak bisa yang lain dia. Begitu tuh ya yang kedua, ghuslul wajhi min a'lal jabha ila muntahal zaqani. Yang kedua, fardu wudu adalah mencuci wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu itu wajib dicuci semua, nggak boleh kelewat satu pun. Jadi hati-hati yang habis ngecat, takut cat dibuka. Nah, ini mohon maaf ya, nggak sah gitu ya. Ingat bukan sampai sini. Jadi usap ini, bawa dagu nih, usap ini. Wa min watidil udhuni la watidil udhuni. Dari maaf ini namanya apa ya? Pepentil telinga yang kiri ke pepentil telinga kanan itu wajib dicuci. Pepentil wajib dicuci semua. Nggak boleh enggak, harus dicuci. Wajib dicuci. Jadi atasnya dari sini ke sini, bawah dagu, sini sampai sini. Jadi kalau saya pakai kopiah begini, lalu saya wudu nggak sah wudu saya. Karena tempat tumbuhnya atasnya nggak dicuci. Ibu-ibu pakai jilbab, wudu tidak sah. Karena mukanya nggak nyampe ke ujung telinga. Makanya kalau mau kerudungnya ke atasin dulu, baru dia wudu sambil dulu. Gitu. Nggak boleh. Karena firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, "Faghsilu wujuhakum", cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Pak Ustadz kebetulan mohon maaf ya, saya mau jenggotnya panjang, tebal. Pasti muka jenggotnya panjang tebal. Ya, bagaimana? Atau kumisnya tebal nih segede di galangan sawah, saking gede. Bagaimana tuh? Maka usap luarnya aja, langsung di sela-sela. Sela-sela. Ternyata masih gak sempurna, gak apa-apa. Karena mau saking tebal. Beda main jenggotnya 5 lembar itu kan. Jenggotnya saking tebal itu. Oke. Ada yang Pak Ustadz yang
Jengotnya sampai tebel kayak hijau gitu ya. Karena sunnah. Yang kedua, yang ketiga ghuslul yadain ilal mirfaqain. Nyuci kedua tangan sampai kedua sikut. Ingat, nggak boleh sampai sikut, tapi di atas sikut. Karena wajibnya sampai sikut, harus dilebihkan. Jarinya hati-hati, kukunya kotor. Kotor, nggak sah. Ini bapak yang habis ngomong-ngomong mesin, hati-hati. Tuh ya, mesinnya kotoran semua. Makanya bengkel motor tuh jarang sholat. Saya nggak mau rugi. Bengkel mobil jarang sholat. Kenapa? Buat apa sholat juga hitam tuh saya kata dia. Allah Akbar, itu mah alasan. Allahu Akbar. Sholat tuh nggak berhenti gara-gara bengkel. Tuh ya, jadi punten bersihkan dulu. Sampai sikut. Ingat, sampai sikut. Jadi nggak boleh kelewat tuh sampai sikut, jarinya, tangannya, sampai sikut harus dicuci. Yang keempat, mashur ra'si minal jabhah ilal qafa. Ngusap kepala dari depan sampai belakang. Jadi dari sini Pak ngusapnya sampai belakang. Dari depan ya, dari sini sampai belakang. Itu sunahnya pada sini apa sini? Bukan begini Pak. Bukan begitu kan? Sunahnya dari depan ke belakang. Syukur-syukur dibalikin ke depan lagi. Itu lebih bagus lagi. Ada 3 cara ya. Dari depan sampai belakang 3 kali ya. Ada yang sekaligus dari depan, belakang, ke telinga. Ada jadi kita mau Bapak lihat cara-cara mengajarkan kepala, usap kepala. Ada yang dibasahin boleh nggak Pak Ustadz, dikucurin? Ada yang begini, mohon maaf. Karena saya pakai sanggul lagi hajatan ini saya. Sukin ke air, set, tusukin ke dalam. Sah nggak? Sah. Yang penting kepala. Kalau saya begini maka tidak sah. Contoh saya di sini, maka tidak sah. Enggak sah kalau saya cuci di sini. Kenapa nggak sah? Karena itu bukan kepala, itu rambut ujung. Kepala itu min mana ditistari, tempat tumbuhnya kelilingnya rambut ini. Ini kepala. Bagian belakang. Saya malas depan, Pak Ustaz, botak, belakang aja. Oh iya, belakang. Yang penting bagian kepala. Jangan bukan kepala. Boleh. Rambut saya panjang, Pak Ustaz, begini aja. Nggak sah. Nggak sah. Itu ya. Nggak boleh. Di kepala. Ya, bukan di rambut. Ujung. Yang kelima, ghuslur rijlaini lil ka'bayn. Mencuci kaki sampai mata kaki wajibnya, tapi jangan sampai mata kaki, tolong naikin ke atas sampai betis. Itu ya, sampai dengkul lebih bagus lagi, sampai lutut lebih bagus lagi. Semakin banyak, semakin panjang itu harus disuruh oleh Nabi. Itu ya, paling tawil tahu. Silakan panjangkan itu ya cahayanya pada hari kiamat dengan bekas wudhu. Silakan Pak. Nah, begitu. Itu rukunnya sampai mata kaki. Yang keenam, rukun wudu tertib bainal a'dha'il maghsulah. Tertib antara anggota-anggota wudu yang dicuci. Mulai wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Ustaz, telinga nggak ada tadi, nanti. Itu sunnah. Bukan wajib ya, itu sunnah. Itu nanti. Tuh begitu ya, baru kaki. Namanya tertib. Bi ayat silal wajha awalan tsumma liyadain tsumma yamsa ra'sa tsumma yaksila rijlain liwurudiha bi amrillahi ta'ala hakada. Jadi urutannya wajah dulu, kedua tangan, ngusap kepala, cuci kaki. Itu urutannya begitu. Yang dekat air kan kaki dulu aja. Nggak bisa. Itu yang ini lagi pegel nih mukanya nggak enak nih, baru ini tangan dulu, nggak bisa dia acak-acak. Harus urutan. Itu namanya tertib, termasuk rukun atau fardunya wudu. Yang ketujuh, fardunya wudu al-mualah awil faur. Terus-terusan fi amalil wudu fi waqti wahid.
terus-terusan dalam mengerjakan pekerjaan wudhu dalam satu waktu. Contoh punten. Saya menyuci mukanya di rumah. Ntar bagian tangan mah di pabrik aja bagian tangan. Nah, bagian kepala di musola, ya. Nah, sama kaki itu kan namanya nggak terus-terusan. Kehalang juga rumah itu ya nggak bisa. Itu terus-terusan. Ya wudhu di sini, ya wudhu di sini. Udah di rumah, ya di rumah, habiskan dari mulai muka sampai kaki. Maksudnya begitu. Nggak boleh dijeda-jeda begitu. Walaupun ada pernah saya baca di sebuah kitab boleh ada kebolehan, contoh begitu. Lagi nyuci muka sambil lihat di rumah airnya mati. Ya udah lanjutkan di musola ulil amri deh. Ya boleh. Dan ada catatan tadi kan, ada catatan kata ulama. Apa? Yang penting jangan kering mukanya. Kalau udah kering nggak bisa. Masih ada tetesan air boleh. Tapi kalau udah kering nggak bisa. Itulah fardunya wudhu. Sebagian ahli ilmu menambahkan lagi adulku ngegosok-gosok min faraidil wudhu. Termasuk kepaduan wudhu, kewajiban wudhu. Gosok-gosok muka, gosok-gosok tangan, gosok-gosok kaki. Jadi jangan cuma nyiram doang, digosokin maksudnya gitu. Ya kan ada yang nyiram doang, begini aja cuci tangan. Keran gitu ya. Nah ini kan itu ya. Nah yang penting kan kata Pausar kena air sampai sikut. Nah basah. Itu gosok-gosok. Artinya wudhu. Silakan ada yang ditanyakan sebelum masuk ke sunnahnya wudhu. Masih ada sunnah dan batal wudhu. Silakan. Ada yang didiskusikan silakan. Saya waktu kita kalau nggak ditanya-tanya. Semangat. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Sabar biasanya. Pak Selamat. Oh, Pak RT ngomong. Pak Ustaz, kita habis maghrib ya, kita mungkin nunggu isya, kadang-kadang punggung ya, tiduran gitu, tapi nggak tidur. Nanti namun isya itu batal nggak? Baik. Tiduran habis maghrib. Saya mah nggak tidur Pak Ustaz, cuma ngiler doang. Itu batal. Yang nggak batal tuh begini, saya duduk begini Pak. Saya tidur Pak. Ini tidak batal. Selama tidak gerak. Kalau udah gerak batal Pak. Nah ini udah batal. Udah lupa benar berarti. Itu udah batal. Tapi kalau diem, walaupun 1 jam diem, maka tidak batal. Namanya dalam kitab Safina itu mumakinan ala maknani. Yang tidak membatalkan itu tidur yang tetap tempat duduknya. Jadi nggak gerak-gerak. Kenapa? Karena maaf agak-agak kotor. Pantat itu kuncinya mata. Ketika mata terbuka, pantat bisa ditahan. Mau buang air tahan, ada orang ini enak kan? Mata terbuka. Tapi kalau mata merem ini terbuka. Pantat yang terbuka. Tahu-tahu melepas gitu ya. Nah itu. Jadi nggak boleh gerak, harus diem. Kita menemukan sebuah kitab walaupun yang mengatakannya roboh tidak batal. Gitu ya. Tapi kalau udah maaf, suka ada orang kan di mata begitu. Itu batal. Itu namanya tidak mumakinan. Itu batal. Nah, kalau tiduran bagaimana? Kalau yakin nggak tidur. Kan terkadang rasa nggak tidur loh. Padahal pules gitu. Karena gitu ya. Terkadang ngobrol berapa orang ngobrol. Tahu-tahu izin, ya nggak tidur. Kayak kedengeran tapi aslinya nggak. Gitu ya. Nah itu malah harus dulu lagi. Tapi kalau tiduran bukan tidur itu nggak masalah. Yakin bahwa kita tidak tidur nggak masalah sama sekali, tidak batal. Selama tidak buang angin, ya. Tapi sekali lagi kalau tidur duduk itu selama tempat duduknya nggak goyang, badannya nggak goyang, maka insya Allah tidak batal karena terjaga batal. Ada lagi yang mendiskusikan silakan. Mangga silakan. Kalau pas tidur sholat Jumat gimana Pak?
Pas sholat Jumat jangan tidur, ikutnya ruku sujud. Jangan tidur. Pas khutbah. Kalau sholat Jumat masih tidur keterlaluan itu. Pas khutbah biasa. Makanya dua hal Pak yang dicatat oleh kita. Yang pertama, jangan pernah menundukkan kepala. Tapi lihat khotib. Kalau sudah ya udah tamat udah. Jadi mata kita begini Pak, lihatin khotib. Memang kewajiban kita mendengar, wajib mendengar khutbah. Yang kedua adalah khotib tidak boleh pelan-pelan, harus seperti menyiapkan pasukan perang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Muharram, maka kita berbicara tentang hijrah. Kalau kita berbicara dengan hijrah, hijrah terbagi 3. Hijrah tempat, hijrah waktu, dan hijrah perilaku kita. Pasti orang melotot semua. Contoh di masyarakat kita. Nah itu pasti orang melotot semua. Tapi kalau hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Udahlah, tambah tuh dah. Kita harus selalu beriman ya sama Allah. Udah pudes. Udah kayak orang diayun-ayun dah. Nah itu ya. Jadi yang jamaahnya tidak boleh nunduk, liatin wajah khatib selamanya. Yang kedua, tidak boleh khatib yang membleh, tapi khatib yang keras. Karena Nabi ketika jadi khutbah seperti menyiapkan pasukan perang. Jadi, Bapak kali-kali lihat khutbah saya, gak pernah ada yang pelan. Dan saya gak pernah lama kalau khatib, 10 menit paling lama. Karena memang gak boleh lama. Khutbah memang gak boleh. Kalau ceramah begini mau 2 jam, 3 jam boleh. Tapi kalau khutbah gak boleh lama. Anjurannya begitu, gak boleh lama. Apalagi kalau khatib di bandara. Ya doa saya kayak minggu kemarin kan di bandara. Di bandara tuh banyak hal yang Jumatan pilot, macam-macam pegawai ini. Itu saya nggak pernah lama Pak. Nggak pakai sholat qobliyah Jumat lagi, jadi makin pendek. Dan DKM udah bilang, Pak Ustadz, pokoknya setengah 12 kurang 5 menit udah doa. Ya udah sholat, udah doa. Jadi udah cepat bener. Setengah jam juga enggak. Udah cepat-cepatin jadi sholatnya dibacanya sholatnya pendek. Itu juga khotibnya pendek. Karena kalau dikasih panjang nggak diundang lagi. Kalau di sana begitu, nggak boleh. Ya nggak boleh, karena semua sibuk. Iya. Saya udah kebiasaan kalau khotib nggak pernah lama, kecuali Idul Fitri dulu ada. Lama sedikit setengah jam Idul Fitri dulu ada. Tapi kalau sholat Jumat itu pasti pendek. Terserah orang kapok, orang saya terserah. Tapi saya nggak pernah ngejelasin. Saya cuma patokannya 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus begini. Kesimpulannya mudah-mudahan. Gitu. Jadi saya singkat sekali kalau jadi khutbah Jumat. Kalau ceramah silahkan sejam, 1,5 jam, 2 jam nggak masalah. Tapi kalau khutbah sunnah jadi perpendek. Memang gitu tuh. Apalagi yang pakai bahasa Arab, mendingan pendek Pak. Panjang juga buat apa nggak ngerti sih. Buat apa panjang nggak ngerti. Allah. Jadi begitu Pak, usahakan jangan sampai tidur. Kalau tidur Bapak bahaya, bisa batal. Mending kalau Bapak duduk di belakang. Kalau duduk paling depan batal ngelangkain semua orang, blok mau duduk ke belakang. Jangan. Saya mengalir tidur Pak Ustadz, tapi ketiduran ya, mau diapain lagi, tamat. Memang terkadang aneh ya. Aneh. Perasaan ketika berangkat Jumat seger gitu. Seger gitu. Masjid itu gak adem-adem amat, enggak. Tapi kenapa itu setan pintar bener itu ya? Ya Allah, apalagi kalau sebelum berangkatnya makan dulu makin mantap. Allah, hati-hatilah. Saya alhamdulillah tiap Jumatan nggak pernah tidur. Tiap Jumatan nggak pernah tidur. Karena saya jadi khotib terus gimana mau tidur? Nggak pernah jadi makmum saya. Tiap Jumat nggak pernah jadi makmum saya. Makanya nggak pernah tidur saya. Alhamdulillah itu ya. Allah. Ada lagi yang ditanyakan sih? Ya, malah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, ini biasanya di masjid ya. Kalau kita berwudu kan biasanya sebelah wudhu.
Itu antara wudhu sama tahiyatul masjid dua mandi. Baik. Makasih. Baik. Seharusnya sholat tahiyatul masjid dulu baru syukrul wudhu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena tidak ada amalan yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk masjid kecuali tahiyatul masjid. Ketika baru masuk masjid, kecuali tahiyatul masjid. Nah, ketika wajah kita masih basah, ada bekas wudhunya, silahkan syukrul wudhu. Gitu ya. Syukrul wudhu baru qobliyah. Itu urutannya begitu ya. Kalau lihat di hadisnya, tidak ada amalan yang dilakukan ketika kita masuk masjid kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Nah, kecuali Bapak ngobrol dulu pas masuk masjid, ngobrol dulu. Ya udah suruh wudhu aja karena udah kehilangan, udah keganti dengan ngobrol gitu ya. Harusnya kan tahiyatul masjid dulu. Makanya kalau di kampung-kampung nih orang dua salam kalau Jumatan. Mereka pas masuk masjid dua salam. Salam yang pertama adalah tahiyatul masjid, salam yang kedua adalah syukrul wudhu. Kenapa Pak Ustaz nggak nyuruh syukrul wudhu dulu? Karena memang amalan ketika masuk masjid nggak ada lagi kecuali tahiyatul masjid. Itu ya, yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, syukrul wudhu bisa dilakukan walaupun terhalang oleh sholat tahiyatul masjid dengan catatan masih ada bekas-bekas wudhu. Biasanya kita kan baca keribuannya artinya mungkin lebih Iya. pada keras ini. Ya itu, mungkin sholat tahiyatul masjidnya panjang gitu orang lama gitu ya. Nah, bisa juga. Tapi sekali lagi, kalau lihat aturan hadisnya, ketika masuk masjid maka tahiyatul masjid dulu, itu ajarannya. Kalau kita sudah melakukan amalan yang lain, itu namanya udah nggak bisa tahiyatul masjid lagi. Karena mohon maaf, tahiyatul masjid itu penghormatan masjid. Jadi ketika masuk masjid, itu ya penghormatan tahiyatul masjid. Cuma banyak yang nggak tahu, banyaknya syukur dulu baru tahiyatul masjid. Banyaknya begitu karena nggak paham. Padahal ketika lihat hadisnya, maaf redaksi hadisnya, masjid ya tahiyatul masjid, nggak ada dulu. Tahiyatul dulu. Itu yang kami kalau beda pendapat, itu biasa beda pendapat biasa. Ada lagi yang mau diskusikan? Soal Kalau di musola di mana Ustaz? Kalau ada sholat tahiyatul musola? Ada. Tahiyatul masjid tetap Masjid. namanya. Ada dua pendapat, Pak. Yang pertama, kalau di musola ada tahiyatul masjid karena di musola. Tapi dua berpendapat itu masjid. Setiap tempat sujud sholat adalah masjid. Di akhirnya masjid. Ada dua. Ini bukan musola, Pak. Saya pengen jadi masjid. Amin. Kenapa? Karena itu banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan di musola, tapi bisa dilakukan di masjid. Contoh itikaf. Itikaf itu kan di masjid, bukan di musola. Itu ya, termasuk tahiyatul masjid. Masih berdebat antara boleh dengan tidak. Lebih baik aja kita rubah dari musola jadi masjid. Beres, selesai. Kan nggak ada masalah, Pak. Di kampung itu nggak ada musola, Pak. Semua namanya masjid. Di kampung saya mau dipakai Jumatan, nggak dipakai Jumatan namanya masjid. Nggak ada musola, nggak ada. Musola itu di Tangerang aja musola, gitu kan. Kalau di kampung itu coba Pak, kalau di tempat saya sih, di tempat saya nggak ada, paling ada juga tajuk gitu ya. Itu saking kecilnya, kau udah segede ini masjid Pak, bukan tajuk. Tajuk itu kecil Pak, buat 2 orang 3 orang. Langgar. Iya, makanya dilanggar terus. Kalau ukuran masjid sama musola beda nggak Ustaz? Maksudnya ini kecil nih, misalnya nih, musola UMB harus dibikin dari masjid, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Masjid itu nggak ada ukuran besar kecil, Pak, nggak ada. Masjid itu tergantung kita niatnya. Kalau niat jadi masjid, maka makin banyak keutamaannya. Makanya saya sih sarankan jadi masjid aja. Masalah dipakai Jumatan atau enggak masalah, Pak. Tapi kalau serang saya, mendingan jadi masjid. Kenapa saya mengatakan dengan jadi masjid? Karena ada hadisnya itu, Pak. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di dalam surga. Tapi nggak ada man bana musola. Nggak ada man bana musola. Siapa yang bangun musola nggak ada. Jadinya sedekah biasa. Iya. Tapi kalau udah naik masjid, jadi naik sedekahnya kualitasnya. Nggak apa-apa, Pak. Ada di Permata itu, Pak, di Permata. Dulu ketika DKM Yusul aja namanya, itu dia minta ke saya diresmikan berubah dari musola jadi masjid
Saya lupa nama masjidnya karena saya udah gak lagi di sana. Ada masalah gitu ya. Gitu ya. Nah, ketika dia ada 3 permohonan ke saya waktu itu ketika saya ceramah rutin, masih rutin. 3 hal yang dia minta. Yang pertama, Pak Ustadz resmikan masjid ini jadi musolanya jadi masjid. Nggak segede ini, Pak. Nggak gede, segede ini. Tuh ya, mungkin lebih panjang ini, Pak, kalau lebih panjang. Yang kedua, tolong ajari kami cara mengelola masjid. Yang ketiga, tolong Pak Ustadz betulkan beberapa hal yang harus kami betulkan. Nah, akhirnya saya waktu itu meresmikan jadi masjid, lalu saya minta kepada pengurus untuk mengukur arah kiblat. Itu perilaku DKM yang pertama dilakukan, mengukur arah kiblat. Yang kedua yang saya suruh adalah menjaga kesucian masjid. Karena masjid itu yang diyakini suci sama jamaahnya. Jadi kalau ternyata tidak suci maka DKM yang berdosa. Paham maksudnya ya? Itu ke sana ya. Yang ketiga, tinggalkan perbedaan pendapat. Masalah kunut gak kunut. 11-23 tinggalkan karena semua itu ada dasar hukumnya. Itu saran saya waktu itu. Ternyata dilaksanakan semua. Semua dilaksanakan. Pertama, udah diresmikan jadi masjid, mengukur kiblat dulu, langsung ke depan, minta diukur keluar sertifikat. Ternyata setelah diukur gonjang ganjing luar biasa. Karena kan kiblatnya langsung ke pojok, berubah, langsung RW-nya marah, ustadznya juga marah, ustadz setempatnya marah. Kita ini udah capek bangun masjid ini, ngapain dirubah-rubah kiblatnya? Lah nggak ada kiblat lebih wajib daripada ngurusin bangunan. Paham nggak maksudnya? Karena perintah ngadep kiblat bukan perintah ustaz, perintah Allah langsung. Jangan dipikirin bangunan mah. Soal mainnya atau apa itu bisa dibetulkan cuma urusan kecil itu. Makanya nanti sebelum ini dibangun ke depan dulu ke pasar kemis. Minta diukur. Ya, minta diukur, langsung keluar sertifikat. Baru kita bikin fondasi. Jangan kayak masjid yang di sono, udah bikin fondasi, udah selesai semua, baru diukur. Akhirnya begini aja, kenapa? Salah. Ini kan rugi. Saudara orang dari tanah. Makanya patokan bangun masjid minta ke depan dulu ngukur. Bukan kita yang ngukur atau kira-kira jangan. Karena depan menggunakan 3 alat ukur. Nah akhirnya gonjang ganjing, ustadznya marah, RW-nya marah, sertifikatnya sudah nempel, ininya udah pakai lakban begini, jam 12 malam dicabutin sama ustadz sama RW. Akhirnya DKM-nya mundur. Saya nggak sanggup. Kalau begitu caranya, karena saya tanggung jawab sebagai DKM, sholat orang ngadep kiblatnya salah, ada tanggung jawab saya. Ada lah satu terangnya. Nah, pokoknya mohon maaf lahir batin, itulah cerita, sebuah cerita, ada sebuah cerita di sebuah daerah, gitu ya. Dan akhirnya saya pun berdoa lagi. Kenapa? Orangnya marah ke saya, karena yang nyuruh berubah kiblat kan saya, suruh ngukur masalahnya. Mau diulang lagi. Nah, hampir 5 kiblatnya salah ya seginiin. Bangunan tetap. Iya, nggak masalah. Sangat nggak masalah sama dan banyak masjid kayak begitu. Sangat nggak apa-apa. Karena bukan urusan bangunan, Pak. Urusannya adalah kiblat. Jangan mikirin bangunan mah aksesoris, Pak. Nggak masalah. Makanya beberapa masjid bentuknya bukan ada mimbar, Pak. Tapi seginya sini begini, gini. Jadi kalau umpamanya minyak ke sana pun nggak kelihatan digeser, Pak. Ada kayak Ustaz Abdul Somad kemarin ceramah di sebuah masjid bentuknya itu jadi pojok ke sono, jadi pojoknya ada 4 atau 5 gitu ya. Jadi ketika salah kiblat ya tetap mojok ke mojok juga. Jadi nggak ada istilah perubahan, nggak ada. Pinter dia bikin masjid. Ini sekali lagi punten, Pak. Kalau saya berpikir bukan urusan itu, Pak. Karena ngadep kiblat itu bukan urusan perintah manusia. Harus ada yang ngerayu saya, Pak Ustadz, kiblatnya kita mau kurang dikit doang, menurut Pak Ustadz gimana? Jangan nanya ke saya. Kalau nanya ke saya pasti nggak boleh. Kenapa? Orang tahu kurang kok. Bapak mau nggak nikahin cewek tapi otaknya kurang sedikit? Pak, nggak akan mau, Pak. Jadi jangan ngomong kurang karena alat ukurnya udah diukur posisinya. Kecuali nggak diukur, walaupun kurang fatal pun nggak masalah. Bapak sholat di hutan, ternyata Bapak ngebelakangi kiblat, nggak masalah. Kalau Bapak nggak tahu, ini masalahnya udah diukur. Masalahnya,
Kalau kita pantauan sama HP gitu bisa nggak? Nggak bisa. HP bukan alat untuk jadi pengukur. Alat ukur ada di mobil. Mobil saya itu ada. Alat saya selalu bawa kompas. Gitu ya. Untuk ukur sebuah musola masih ketika saya musola. Gitu ya. Akurasinya beda. Pakai handphone tuh beda Pak. Punya saya tuh alat ukur asli bikinan kiai ulama. Dengan ini beda Pak. Jangan, nggak bisa. Artinya tidak 100% benar, tapi tidak 100% juga salah. Tidak Pak. Ada mirip-mirip tapi kurang pas. Kalau untuk sebuah masjid jangan Pak. Untuk sebuah musola jangan Pak. Jangan pernah pakai handphone. Jangan saya tutup. Minta ke depan biar tenang. Karena itu menenangkan DKM selamanya Pak. Ada jaminan. Sekarang bayangin Pak, ini musolanya kiblatnya salah jelas ya. Lalu kita nggak betulkan, maaf. Yang kita ada sih kenal Pak, tolong Pak miring sedikit Pak ke kanan salah. Tapi pun kan orang yang tamu kan nggak bisa, kita nggak ada. Dia sholat salah. Makanya kita luruskan dulu kiblatnya betul. Apakah pakai seperti ini lakban? Pokoknya betulkan dulu karpet yang ada di kiblat, udah gitu beres. Jangan pusing-pusing, kami bikin bangunan, aksesoris bangunan Pak. Saya sekali lagi kalimatnya, semewah apapun bangunan mah aksesoris. Iya, bukan pokok. Jangan sayang bangunan. Semua orang koyong imam itu harus apa? nggak masalah. Yang penting imamah ngadap ke kiblat, di belakangnya ada makmum. Karena kalau sendirian bukan imam. Nggak masalah, sangat nggak masalah. Malah ini masih bagus, ngadap ke pojok. Tempat lain lebih barakah. Nah ini masih bagus ini. Nah teruskan Pak, yang penting jamaah. Jangan sampai ngadap ke kiblat saja. Sayang, itu bukan perintah saya. Saya nggak pernah nyuruh ngadap ke kiblat Pak. Itu perintah Allah. Perintah saya mau bisa dilanggar Pak. Perintah Allah mah nggak bisa. Saya tolak. Itu ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa karim Allahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khazaina rahmatika ya Allah. Rabbana wa liwalidayna warhamna warhamna ya nasr. Allah tawil umrana sahih lana wa qulubana lana wa wasi' rizqana wa ila al-khair wa al-syarri bi'idna wa bi hawaijana fi din wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamna ya nasr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan apabila ada yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salahnya saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi tentang wudu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami bersama dan juga bisa menambah pengetahuan tentang wudu. Ya. Baik, udah nggak ada yang bertanya ya? Nggak pulang dari situ. Saya yakin masih mungkin ada yang bertanya sebetulnya. Iya, Pak Agus sih bertanya dulu. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita Ya, bisa masih wudu, lanjutkan tentang bab wudu lagi, bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang gitu ya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak semua. Apabila ada kata-kata kurang berkenan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidil mursalin
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Pamit. Assalamualaikum. Iya.